Assalamualaikum anak Soli yang ada di rumah. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Nah, hari ini Antum mau belajar sains bersama Ustazah Irma. Pelajaran sains kali ini Antum mau mengenal beberapa bentuk daun dari pohon buah-buahan yang Ustazah pilih ya. Nah, nanti Antum bisa melihat bentuknya seperti apa perbedaannya. Nah, Antum penasaran kan pohon apa aja ya yang Ustazah pilih? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, anak Soli, ini adalah daun dari pohon buah-buahan yang sudah Ustazah pilih. Coba dilihat dengan teliti dan seksama buah-buahan apa saja ya yang sudah Ustazah pilih daunnya. Nih, yang pertama ada daun singkong. Ya, Antum tahu singkong? Nih, daunnya itu seperti ini. Daun singkong itu bercabang. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan bentuknya sama seperti tangan kita. Nah, anak Soli, daun singkong ini itu bisa diolah loh anak Soli. Selain tadi singkongnya juga bisa dimakan, bisa direbus, bisa dijadikan keripik singkong, atau bisa digoreng ya. Itu bisa dijadikan makanan apa saja. Bahannya dari singkong itu banyak. Nah, di daun yang kedua ini ada daun mangga anak Soli. Daun mangga ini tidak bercabang seperti daun singkong ya. Nah, kalau daun mangga ini sendiri, jadi ketika dipetik itu akan ada satu daun aja. Kalau daun singkong ketika dipetik seperti banyak daunnya karena bercabang. Nah, anak Soli, yang ketiga itu ada daun stroberi. Daun stroberi ini bentuknya lebih bulat ya anak Solih ya. Terus juga sama bercabang, cuman cabangnya sedikit. Beda dengan daun singkong. Kalau daun singkong kan tadi ada 7 cabang ya. Kalau daun stroberi itu daunnya cabangnya cuma ada 3 aja, sedikit dan bentuknya juga bulat ya. Kalau singkong itu lonjong tapi di atasnya lebih kerucut sedikit ya. Terus yang keempat ada daun apa ini? Coba tebak. Ini adalah daun jambu biji. Daun jambu biji ini hampir sama seperti daun mangga, tapi beda dari ukuran. Kalau daun jambu biji itu lebih pendek. Nah, kalau daun mangga itu lebih panjang. Daun jambu biji ini lebih halus dan tipis. Kalau mangga itu daun mangga itu lebih tebal dan lebih mengkilat. Anak Soli, coba perhatikan anak Soli, di semua daun itu kita lihat ada di tengahnya itu seperti garis ya. Itu adalah tulang untuk menopang daun Anak di Soli, pinggir. itu adalah beberapa daun yang Ustazah pilih. Yang pertama tadi ada daun apa? Daun singkong ya. Daun singkong itu tadi ada banyak cabang ya. Tadi kita hitung sama-sama cabangnya ternyata ada 7 cabang ya. Nah, untuk daunnya juga sebetulnya bisa diolah anak Soli. Untuk daun singkong itu diolah menjadi lalaban atau misalnya jadi sayur, itu bisa ya anak Soli. Nah, untuk singkongnya pun juga bisa diolah. Biasanya di gua ada daun mangga. Daun mangga itu tadi perbedaannya adalah teksturnya itu lebih apa tadi? Lebih halus, terus juga
lebih tebal ya anak soli kalau daun mangga, terus lebih berkilat sedikit, sama ada kakunya ya, kalau daun mangga itu lebih kaku. Nah, dan daun mangga itu tidak bercabang. Terus tadi yang ketiga ada daun stroberi, dan yang keempat ada daun jambu ya, daun jambu biji ya. Daun jambu biji itu hampir sama seperti daun mangga, tapi ukurannya itu lebih pendek dibanding ukuran daun mangga ya. Kalau daun jambu biji itu lebih pendek, terus juga halus, sama lebih tipis. Itu anak soli beberapa daun itu hanya sedikit daun yang Allah ciptakan loh anak soli. Ternyata Allah itu bisa menciptakan banyak makhluk hidup ya di dunia ini. Contohnya seperti kita, tentunya makhluk hidup adalah manusia, terus hewan juga makhluk hidup, tumbuhan juga makhluk hidup. Tumbuhan kenapa disebut makhluk hidup? Karena tumbuhan itu juga bisa bertumbuh dari kecil ukurannya sampai besar ya, memberikan pupuk kepada tanamannya agar buahnya banyak, agar buahnya juga segar dan buahnya juga lebih bagus, lebih baik ya anak soli. Nah, kita juga sama ya, manusia juga butuh makan dan butuh minum ya. Nah, anak soli yang ada di rumah itu adalah kehebatan Allah ya dalam menciptakan beberapa bentuk tanaman ya. Jadi Allah itu tidak menciptakan satu bentuk tanaman, tapi juga bahkan lebih dari 4 tadi ustazah ya, yang pilih itu 4 tanaman yang tadi ustazah, itu lebih dari itu ya anak soli, bahkan bisa beribu tanaman, beratus-ratus tanaman. Itu Allah itu bisa lebih banyak menciptakan tanaman dengan berbeda-beda bentuk. Nah, anak soli yang ada di rumah, nanti antum bisa mengikuti ustazah ya. Antum coba cari tanaman di sekitar antum, atau boleh nanti sayuran, bisa jadi ya, tidak hanya buah-buahan. Atau misalnya boleh nanti antum ada sayur bayam, boleh sayur bayam. Ada sayur kangkung, boleh sayur kangkung. Buah-buahan dengan sayuran juga nanti boleh antum pilih ya daunnya, terus antum nanti tempelkan ke dalam kertasnya, antum tempelkan ke kertasnya, terus nanti antum jelaskan perbedaan bentuknya, teksturnya, lebih halus atau lebih tipis. Nah, segitu dulu dari ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.